Sesi 2020 yang saya yakin Bapak dan Ibu sudah sebagian besar sudah menggunakan, sudah mencoba membuka, karena yang saya lihat di data kami, di tracking ini udah lebih dari 1/3 kabupaten kota sudah membukanya. Nah, mungkin ada beberapa kendala yang harus kita selesaikan. Dengan tutorial ini saya harapkan Bapak dan Ibu bisa terbantu. Nah, saya jelaskan dari awal saja bagaimana cara login, apa yang perlu dilakukan. Ini laman kita itu masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, yaitu ppk.pgdikdas.kemdikbud.go.id. Jadi halaman ini itu akan merupakan data perencanaan dan pengendalian kebutuhan untuk guru Dikdas. Nah, untuk tahun ini memang ada sedikit perbedaan karena di sini di dalamnya itu ada data guru TK. Jadi untuk tahun ini ada TK masuk di dalam sini. Nah, untuk loginnya ini ada ID kabupaten, ID pengguna, dan password yang saya yakin sebagian besar sudah tahu. ID kabupaten itu ID 6 digit dari Dapodik. Kalau misalkan nanti ada kendala, lupa, ya ini ada diklik di sini ya. Ini bisa dilihat. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat, cek nama kabupatennya, cari di sini. ID-nya ada sebelah kiri ini, 6 digit ya. Misalkan saya contoh ini ada Ciamis misalkan. Oh, Kabupaten Ciamis ini ada 021400. Kita coba, saya menggunakan Kabupaten Ciamis ya, 021400. Nah, untuk ID pengguna ini kita bagi menjadi dua. ID untuk dinas itu ada 100 untuk kepala dinas, 110 untuk kepala bidang, dan 120 untuk admin operator. Begitu juga untuk BKD ada 200, 210, dan 220. Nah, itu tidak bisa diubah untuk ID pengguna. Misalkan saya menggunakan untuk admin operator 120. Nah, password defaultnya ini adalah menggabungkan dari yang ID kabupaten 021, maaf, 021400 120 ya. Ini klik masuk ya. Nah, kalau masuk berarti dia belum pernah terbuka, artinya ini baru pertama kali masuk. Nah, kalau misalkan baru pertama kali masuk, yang harus kita lakukan di sini adalah mengubah password. Karena password ini nanti kalau misalnya tidak diubah bisa orang lain bisa masuk ke sini. Sini ada bagian ubah password, nanti ada pasukan password yang sekarang, yang tadi kan ada 021400 120 gitu. Submit. Nah, kalau benar nanti masukkan password baru dan seterusnya. Nanti berhasil. Kalau sudah berhasil berarti sudah berubah passwordnya. Nah, kita lanjut ke aplikasinya. Di sini tampilannya memang untuk tahun ini berubah ya, berubah sekali, dan ini pun terus kami kembangkan untuk memperbaiki kekurangannya, karena aplikasi ini menjadi nanti aplikasi milik daerah. Artinya nanti menjadi dashboard Bapak dan Ibu dalam perencanaan kebutuhan guru Dikdas dan TK ya. Nah, halaman yang kami buka sekarang memang ini ada beberapa menu yang sengaja kami sembunyikan dulu ya. Nanti mungkin bertahap sampai Bapak Ibu nanti benar-benar memahami dulu yang sudah ada ini. Nah, ini ada 5 menu di atas, ya ada beranda, ini menampilkan halaman awalnya, ada data sekolah, data guru, data kebutuhan, dan data kebutuhan daerah. Ini ada sedikit berbeda mungkin kalau diperhatikan dengan aplikasi yang sebelumnya. Kalau aplikasi sebelumnya di halaman ini ada validasi sekolah, validasi guru. Nah, kalau di sini kita sekarang untuk tahun ini kita pisahkan. Jadi nanti validasi itu kami harapkan yang validasi adalah sekolah. Jadi menghitung kebutuhan itu kita bersumber dari sekolahnya. Yang menentukan butuh tidaknya itu adalah sekolah. Baru nanti setelah itu karena dikirim ke dinas, tapi di aplikasi yang akan kami kirimkan nanti berbentuk Android atau web yang untuk sekolah, ada dua, ya web ada yang Android. Itu di sana ada perhitungannya sudah dikunci, artinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak bisa diubah ya. Jadi nanti besok sekolah nanti ke dinas. Bapak dan Ibu tinggal melihat hasilnya saja. Melihat hasilnya, nanti melihat dashboard di sini kalau sudah progresnya 100%, nanti kebutuhannya akan muncul. Nah, tapi untuk tahun ini kami memang masih memberikan apa namanya kelonggaran, artinya bisa dilakukan validasi oleh dinas menggunakan manual. Nanti
walaupun tidak ada menunya di sini, nanti kami memberikan jalur khusus untuk memvalidasi jika ada daerah yang masih belum mungkin menerapkan validasi oleh sekolah. Nah, kita lanjut ke aplikasinya. Di sini di bagian beranda, di bagian depan itu ditampilkan. Memang di sini ada 3, SD, SMP, dan TK. Nah, karena TK masih baru masuk, jadi belum ditampilkan dari sisi grafisnya. Ini baru SD dan SMP. Kita lihat sini jumlah sekolah ini total ya, SD, SMP, sama TK ini 1168. Ini gurunya, PNS, dan total peserta non PNS. Ini jumlah rombelnya dan jumlah peserta didik. Ini ditampilkan grafik defaultnya SD negeri. Jadi kalau kita sorot, lihat ini ada kebutuhannya 4.660 SD negeri. Guru dibutuhkan, guru yang ada, ini honor dan PNS dan BPNS. BPNS itu bukan PNS ya. Ini ada 4.479 dan ada existing PNS 2.900. Jadi bisa dilihat ini grafiknya langsung. Kalau kita ingin lihat swasta, tinggal klik bagian ini. Nah, ini muncul bagian swastanya sama seperti itu. Nah, begitupun sama yang SMP sama kayak gini, SMP swasta dan negeri. Ya. Nah, untuk tabel di bawahnya adalah detailnya. Jadi detail dari tabel. Misalkan ini SMP negeri, kebutuhannya itu totalnya, nanti kelihatan kan, untuk bahasa Indonesia ini ada misalkan minus 135. Jadi kurang 135. Nah, sedangkan kalau untuk di swastanya, untuk bahasa Indonesia itu kurang 12. Ya. Itu untuk data detailnya, jadi grafiknya di atas, detailnya di bawah. Nah, selanjutnya di paling bawah ini ada progres validasi. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa memperhatikan kalau divalidasi oleh sekolah, tinggal lihat aja nanti sekolah mana yang sudah validasi, ada berapa jumlahnya, guru yang sudah divalidasi ada berapa jumlahnya. Nanti progresnya otomatis ini akan bertambah. Usahakan nih progres sampai 100% kalau dilaksanakan langsung oleh sekolah. Kecuali memang nanti Bapak dan Ibu ada yang tidak mengvalidasi oleh sekolah, nanti kami bantu. Tapi prosesnya nanti kami jelaskan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada data sekolah. Nah, data sekolah ini menampilkan seluruh sekolah yang ada di kabupaten tersebut. Misalkan ini saya tadi ambil contoh Kabupaten Ciamis nih, Jawa Barat. Ini ada jumlah sekolah SMP-nya, negeri swastanya negeri 80, berarti sisanya ini 125 itu berarti 45 itu swasta. Nah, ini datanya di bawahnya ada. Ini di bawahnya ke satu kecamatan, tapi kalau ingin menampilkan satu kabupaten, Bapak dan Ibu tinggal klik select all di sini. Klik reload, itu nanti seluruh sekolah sekolah negeri ya, sekolah negeri yang ada di kabupaten tersebut muncul semua. Ini sini lihat 80 negeri. Nah, ini datanya harus 80 negeri. Nah, 80 negerinya ada di sini. Kalau ingin lihat swasta ya ini tinggal diklik ininya. Ya, nanti ada swasta. Ini kelihatan swastanya ada 45 swasta. Kalau ingin lihat SD ya ini SD-nya dan TK-nya. Ini total datanya di atas ada. Data siswanya ada, data sekolahnya ada. Nah, yang harus Bapak Ibu validasi nanti jumlah rombel, jumlah guru, jumlah PNS, jumlah PNS kalau dilakukan oleh dinas. Artinya ini harus dilakukan kalau dengan dinas ini harus divalidasi semua dalam format Excel nantinya. Karena di sini ekspornya Excel. Ya, mau PDF ini hanya untuk cetak saja. Jadi kalau validasi nanti kita menggunakan Excel. Lanjut kita ke data guru. Nah, di data guru pun sama di sini. Kita bisa melihat data guru ini bawahnya ke satu kecamatan. Kalau kita ingin melihat satu kabupaten, please select all. Atau misalkan di-select kalau untuk beberapa kecamatan saja, tinggal diklik. Nah, gitu. Ya, itu select all. Jangan lupa reload lagi datanya. Nanti terlihat gurunya. Nah, seperti ini. Ini totalnya ada 1.886 guru. Guru apa ini? Guru di SMP negeri. Kalau kita lihat sini di SMP negeri 1.886. Itu ya. Jadi nanti di swasta pun sama, diklik tinggal swastanya, SD-nya SD, SMP, TK-nya tinggal dipilih di sini. Nah, pilih kabupaten, jangan lupa reload. Oke. Kita lanjut ke data kebutuhan dan kebutuhan daerah. Ini saya jelaskan dulu ini kenapa ada dua. Yang satu ini data kebutuhan yang ini itu sumber datanya murni dari Dapodik. Artinya ini tidak melewati validasi Bapak dan Ibu. Artinya sumbernya murni dari Dapodik. Tapi harus dicatat dulu, data Dapodik yang muncul di sini akan sedikit berbeda dengan data Dapodik yang Bapak Ibu pegang. Karena data yang kami terima ini sudah melalui proses clearing dulu. Artinya
seluruh data yang duplikat, nah guru-guru yang mengajar di 2 tempat itu sudah dimasukkan ke sekolah induknya dulu. Jadi nanti tidak ada lagi data duplikat, jadi satu guru mengajar sekolah induknya lebih dari satu. Ini sudah dibersihkan, artinya nanti kalau ada sedikit perbedaan dicek aja gurunya itu apakah di sekolah induk atau bukan. Kalau bukan sekolah induk jelas tidak ada. Nah, lanjut ini untuk data kebutuhan. Ini murni dari Dapodik. Ini bisa dilihat ini sumber datanya Dapodik cut-off Desember 2019. Nah, perlu dicatat karena data cut-off ini tahun kemarin tidak ada cut-off Juni, jadi hanya cut-off Desember 2019. Nah, ini ya artinya tidak perlu divalidasi lah kalau misalkan asumsinya Dapodik sudah 100% benar, artinya ini nggak perlu divalidasi karena data terbaru. Tapi karena memang ada beberapa kabupaten yang masih nyatanya data Podiknya belum 100% valid, nah ini kami masih memberikan validasi data. Kecuali nanti bulan Juli itu harus divalidasi karena ada perubahan peserta didik, perubahan misalkan ada PNS baru dan sebagainya. Karena tidak ada cut-off Dapodik bulan Juni nanti. Ini harus divalidasi untuk semester yang akan datang. Ini untuk kebutuhan daerah. Nah, kebutuhan daerah ini masih kosong ya, karena ini tergantung dari data yang masuk. Jadi kalau data masuk, otomatis ini akan bertambah. Ini pun sama, nanti bisa diekspor dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih bebas dalam pengolahan datanya. Oke, kita lanjut bagaimana cara memvalidasi menggunakan cara manual. Jadi bagi sekolah-sekolah yang masih ingin melakukan manual oleh dinas, ya kami masih bisa fasilitasi sekarang. Contoh ini kita lakukan untuk data sekolah dulu. Nanti mungkin di Pikonnya itu dijelaskan juga. Bapak dan Ibu bisa tanya di grupnya juga. Kalau misalkan di sini kurang jelas, nanti bisa komunikasi langsung dengan koordinator collecting datanya. Nah, di sini ada data sekolah. Misalkan di sini yang harus kita lakukan itu adalah ada SMP itu ada SMP negeri dan swasta, dan SD negeri dan swasta, TK negeri dan swasta. Artinya Bapak dan Ibu akan ada 6 file yang harus divalidasi. Ini pastikan dulu select all dulu. Select all seluruhnya ya. Ini semua, terus misalkan SMP negeri dulu. Ini klik reload. Nah, ini klik reload, baru ini diekspor ke Excel. Berarti satu file untuk SMP negeri, satu file untuk SMP swasta, nah SD negeri, swasta, dan TK juga sama. Nah, klik Excel-nya ini, kita ambil dulu Excel-nya. Silakan disimpan, nanti di rename dengan versi nama Bapak dan Ibu, terserah, itu bebas untuk penamaan. Kami tidak mengaturnya. Yang penting nanti harus jelas penamaan kabupaten, ada nama kabupatennya. Nah, untuk validasi sekolah, yang harus Bapak catat, dalam validasi data tidak boleh mengedit data yang sudah ada. Jadi ini data ini tidak boleh, misalkan ada salah nama apapun, itu biarkan saja. Pengubahan data hanya boleh Bapak Ibu lakukan itu melalui Dapodik langsung. Jadi di sini tidak ada pengeditan data. Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ini yang 4 ini, silakan di-copy saja dulu. Nah, di sini klik kanan, insert copied cell. Nah, ini. Nah, yang boleh Bapak Ibu edit adalah yang sebelah kanan sini. Kalau misalkan sudah percaya 100%, tetap ini harus di-copy ke sini, artinya tapi dibiarkan. Biarkan, tidak perlu diedit. Oke ya. Nah, selanjutnya tambahkan lagi di kolom ini namanya validasi. Validasi. Oke, dan satu lagi adalah keterangan. Oke. Nah, di validasi ini, kalau benar datanya, Bapak dan Ibu silakan isi dengan 1. Benar artinya sekolahnya ada. Bukan benar data ininya. Kalau data ini langsung diedit di sini. Misalkan ini 10 nomor ternyata 8, edit aja 8 gitu. Nah, kalau untuk yang validasi di sebelah kanan, ini memvalidasi sekolahnya. Kalau sekolah itu sudah ditutup. Contoh misalkan di sini ini valid. Oke. Di sini misalkan oh ini udah ditutup nih. Nah, misalkan kasih keterangan di sampingnya. Tutup atau misalkan merger itu. Jadi ini silakan dikasih keterangan kalau sekolah itu di merger atau ditutup. Itu dilakukan Bapak dan Ibu sampai ke bawah. Nah, kalau ada sekolah baru yang belum masuk Dapodik, silakan tambahkan di bawah di sini. Sekolah baru, kasih keterangan sekolah baru. Oke ya, lanjut. Ini nanti disimpan, setelah selesai Bapak Ibu simpan, nah itu yang akan Bapak Ibu kirim nanti ke koordinator collecting data untuk dimasukkan ke database-nya. Oke, kita lanjut ke validasi guru. Nah, data guru pun sama, ini kita ada 6 file, nanti ada SMP negeri, SMP swasta,
SD negeri swasta, TK negeri dan swasta. Kita pilih misalkan SMP negeri dulu. Ini pastikan satu kabupaten semua. Jangan ada yang terlewat. Oke, kita reload. Nah, ini prosesnya kalau makin banyak kecamatannya, makin banyak datanya, ya. Ini ada 1.800. Nah, tahap berikutnya adalah klik file ininya, nanti dia akan menyimpan. Oke ya, simpan. Kita buka. Nah, berbeda dengan yang ke sekolah tadi, di sini tidak ada yang perlu di-copy. Jadi biarkan saja ini, tidak boleh diedit manapun, ini nggak boleh. Satu pun nggak boleh ada yang berubah, ini biarkan saja. Data asli seperti ini. Nah, yang Ibu tambahkan, Bapak dan Ibu tambahkan hanya di sini ada kolom validasi. Oke, selanjutnya ada kolom keterangan. Oke, dan satu lagi ada tujuan. Nah, tujuan itu nanti khusus untuk mutasi, ya. Misalkan ini udah valid, oke 1. Ini sudah valid, oke 1. Valid 1. Tidak valid, oke. Misalkan ini contoh, misalkan ini pensiun, kasih keterangan di sini pensiun. Pensiun misalkan, oke. Oh, maaf. Nah, misalkan yang ini mutasi. Nah, kalau mutasi, tuliskan di sini mutasi. Mutasi. Nah, tapi ada satu kolom yang harus diisi lagi adalah tujuan. Kemana dia mutasi? Nah, tugas Bapak Ibu mencari sekolah ID-nya. Ini sekolah ID nih. Misalkan contoh kasus ini itu dia dimutasi. Dia berasal dari SMP Negeri Tambak Sari, tapi dimutasi ke misalkan ke Baregbeg. Nah, Bapak dan Ibu harus pastikan copy dulu yang Baregbegnya. Ini Baregbeg, ini sekolah ID-nya. Nah, ini copy. Dia pindahnya ke sekolah Baregbeg. Nah, dipaste di sini. Nah, oke ya. Paste aja value. Nah, ini adalah kode sekolah tujuan. Jadi kalau mutasi, jangan lupa tambahkan kode sekolah tujuan. Ini harus dilakukan karena kalau misalkan tidak diisi, nanti data ini akan hilang dari data Bapak dan Ibu. Artinya nanti jumlah data validasi yang Bapak Ibu miliki itu akan berkurang. Tapi data yang kami enggak, data Dapodik itu tetap tidak akan berubah gitu. Tapi nanti ada perbedaan. Kenapa di data kebutuhan Dapodik jumlah sekian, di Bapak Ibu sekian, itu mungkin perbedaannya di sana. Nah, kalau misalkan pindahnya ke luar daerah, nah itu diusahakan komunikasi, cari berapa sekolah ID-nya. Nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya kesulitan bisa menghubungi koordinator collecting datanya untuk mencarikan berapa sekolah ID dari sekolah tujuan misalkan di luar daerah. Kalau di dalam daerah sendiri ada semuanya di data ini, tinggal dicari saja. Oke ya, nanti selesaikan ini sampai ke bawah. Nah, ada satu kendala, sedikit kendala mengenai pemindahan data ini. Di Excel, nah itu kalau kita memindahkan mengcopy dari itu ke Excel, ini biasanya kalau digit terlalu panjang, angka terakhirnya jadi 0. Ini harus ada trik tertentu untuk membuat ini. Yang biasa saya gunakan, ini kita set dulu menjadi teks. Ini format cell, ini menjadi teks. Nah, misalkan di sini juga ada, misalkan NUPTK juga sama. Nah, di klik kanan ini format cell, ini ada teks. Oke, nah kalau sudah, Bapak dan Ibu kembali lagi ke halaman yang tadi. Nah, tapi pastikan ini harus tampil semua. Nah, ini harus tampil semua dulu. Tunggu. Nah, kalau sudah tampil semua, klik copy sini. Oke, nah ini sudah tercopy. Nah, ada kadang tidak langsung mengcopy, ada komentar lagi harus Ctrl C, itu tandanya tergantung browsernya masing-masing ya. Itu di copy. Nah, kita kembali ke sini. Ini diklik kanan di sini, langsung paste yang paling ini langsung. Jadi langsung berubah. Nah, ini sudah data NIP-nya sudah kembali utuh ya. Nah, data ininya pun sudah kembali utuh. Nah, itu kendala yang memang ini masukan dari beberapa, ada keluhan dari beberapa kabupaten yang ketika mengcopy NIP-nya itu di 00 semua. Nah, itu untuk memprosesnya, ini nanti Bapak dan Ibu simpan juga. File ini nanti ada 6 file juga. Setelah itu Bapak dan Ibu kirimkan ke koordinator collecting datanya. Ya. Itu untuk melakukan validasi oleh dinas. Ya, kalau memang saya memang mengharapkan
Bapak dan Ibu nanti lebih, memvalidasi itu menggunakan aplikasi Android. Tapi harus diperhatikan dulu untuk data yang sekarang bulan, April ya, karena ini cut-off-nya kan bulan Desember. Jadi kami tidak membuka validasi dulu, kenapa? Tidak tergesa-gesa, karena memang ini sangat dibutuhkan. Terus data Dapodik pun karena Desember artinya tidak banyak perubahan untuk hari ini, itu sudah bisa langsung digunakan ya. Kecuali memang daerahnya yang data Dapodiknya masih acak-acakan, yaitu ya kalau menurut kami itu ya itu tidak ada pilihan kecuali Bapak dan Ibu harus memvalidasi ulang ya untuk mendapatkan data yang benar. Nah, itu mungkin sekilas mengenai aplikasi yang terbaru. Ini ada beberapa nanti menu tambahan mengenai mutasi dan sebagainya. Kita akan kembangkan lagi karena ini baru versi 2. Jadi versi kemarin kan masih tahun kemarin kita masih trial ya. Nah, tahun sekarang mungkin ada perbaikan. Nanti yang kurang-kurangnya kita tambahin lagi. Itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan tutorial ini membantu dan kita harapkan kita selalu sehat dalam mengerjakan data ini karena tugas berat ada di kita pengelola data di seluruh Indonesia. Salam bagi semuanya, Bapak dan Ibu di daerah. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam satu kegiatan yang kami adakan. Salam dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.